Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-140 ini, kita ingin melanjutkan pemahaman kita atau pengenalan kita dalam ilmu mantik. Bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa lafal di dalam ilmu mantik itu merupakan eh, eh, objek sentral dalam pembahasan pendalaman dan pengembangan ilmu mantik. Makanya kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan pembagian-pembagian lafal, mulai dari segi utilitasnya, yaitu muhmal dan mustakmal, kemudian dari segi bentuknya, ada yang mustakmal mufrad dan mustakmal murakkab. Kemudian dari segi artinya atau kandungan maknanya, itu ada yang namanya lafal kulli dan lafal juz'i. Nah, sekarang eh, terkait dengan kulli, itu kalau dilihat dari segi eh, arti yang ditunjukkan, itu ada dua macam. Yang pertama adalah eh, kulli yang kulli adzati atau kulli yang dzati. Kemudian yang kedua adalah kulli tapi yang arodi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika makna yang terkandung di dalam lafal itu adalah memang secara inheren ada di dalam dirinya, di dalam lafal itu, maka dia dikenal dengan istilah dzati. Dzati itu artinya benar-benar lafal itu, benar-benar barang itu, dan benar-benar melekat pada dirinya. Itulah yang dikenal dengan lafal dalam arti lafal yang dzati. Beda dengan arodi. Eh, Lafal kuli yang arodi itu adalah ketika makna yang ditunjukkan oleh lafal itu tidak inheren ada di dalam lafal itu sendiri. Misalnya kata al-insanu. Al-insanu ketika kita sebut sebagai al-hayawanu an-natiku, maka itu adalah secara inheren itu ada di dalam diri manusia. Jadi yang namanya manusia itu ya memang memang hayawan, ya memang hayawan karena dia hidup, kemudian dia bernafas, ya kan? Kemudian dia butuh makan, kemudian juga bisa berkembang biak, bisa tumbuh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian lafal an-natik yang artinya berpikir itu juga inheren di dalam diri manusia itu sendiri. Artinya adalah bahwa eh, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, ketika disebut sebagai manusia, itu pasti berpikir dan itu pasti hewan atau hayawan. Hayawan dalam arti jangan diartikan sebagai binatang ya, tetapi hayawan artinya adalah eh, makhluk yang bergerak, berkembang, bisa mendengar, kemudian bisa berkembang biak. Nah, itu yang kita sebut sebagai al-hayawan an-natik. Kalau an-natik itu artinya yang berpikir atau yang berakal, ya, berpikir. Nah, ketika disebut sebagai lafal
yang dalam lafal lafal adzati itu artinya makna yang dikandung itu adalah inherent di dalam dirinya. Berbeda dengan lafal yang arodi. Lafal yang arodi itu adalah lafal yang maknanya, ya, makna yang ditunjukkannya itu berada di luar dirinya, tidak inherent di dalam dirinya. Nah, contohnya apa yang arodi? Contohnya yang arodi adalah misalnya terkait dengan al-insan tapi dimaknain sebagai eh, apa yang tertawa, yang berjalan ya, yang berjalan ya. Karena kalau yang al-hayawan yang berjalan ya, itu tidak hanya manusia ya, tidak hanya manusia, tapi hewan pun juga bisa berjalan ya. Oleh karena itu, yang disebut dengan lafal kuli, lafal kuli yang dzati itu adalah ketika maknanya atau penunjukan maknanya atau makna yang dikandung di dalam lafal itu adalah inherent ada di dalam dirinya, dia bukan di luar dirinya. Nah, makanya dikenal dengan istilah al-dhati. Al-dhati itu artinya kan melekat di benda itu sendiri. Kalau arodi kan istilahnya itu kan atribut ya, atribut arodi itu atribut. Nah, oleh karena itu terkait dengan pemahaman lafal, terkait dengan penunjukan maknanya ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu lafal al-dhati dan lafal al-arodi. Nah, lafal al-dhati itu adalah makna yang dikandung di dalam dirinya, dia secara inherent ada di dalam dirinya, atau melekat di dalam dirinya, ada dalam dirinya. Artinya bukan bukan sesuatu yang berbeda, tetapi memang inherent. Jadi istilahnya intrinsik, ya, intrinsik. Jadi yang namanya manusia itu hewan itu kan memang yang namanya manusia itu ya hewan itu, jadi tidak 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 berupa apa sifat atau berupa atribut itu bukan. Memang manusia itu ya hewan itu. Kemudian disambung dengan kata an-natik, al-insanu al-hayawanun natik. Jadi yang namanya manusia adalah hayawanun natik, hayawan yang berpikir. Nah, ketika kita sebut bahwa manusia itu adalah hayawan yang berpikir, maka itu memang inherent di dalam diri manusia sendiri. Berbeda dengan misalnya al-hayawan eh, al-hayawan yang dhahik ya, dhahik atau hayawan yang berjalan misalnya. Nah, kalau yang berjalan kan tidak semuanya manusia. Hewan yang binatang itu juga bisa berjalan. Berbeda dengan ketika kita sebut sebagai al-hayawan an-natik, artinya hayawan yang berpikir. Karena kalau kita sebut sebagai al-hayawan an-natik, itu memang benar-benar original, benar-benar intrinsik, benar-benar melekat dalam diri manusia. Berbeda dengan misalnya al-hayawan asalik, hayawan yang berjalan. Al-hayawan al-dhahik, hayawan yang tertawa. Nah, atau al-hayawan al-akil, hayawan yang makan. Nah, kalau yang makan itu kan tidak hanya manusia, tetapi binatang pun juga makan. Nah, itulah yang dikenal dengan eh, istilah makna arodi. Jadi makna arodinya itu ketika kita mengatakan ad-dhahik itu bukan makna yang inherent di dalam dirinya, bukan makna yang inherent dalam dirinya. Tapi kalau memang misalnya kita sebut al-insan, al-hayawan, itu pasti melekat pada dirinya. Karena memang manusia itu ya hayawan itu dalam arti bahwa manusia itu berjalan, hidup, kemudian bergerak dan bisa berkembang biak. Kemudian hayawan eh, dilanjutkan dengan kata nautik yang
berpikir. Ketika kita sebut sebagai hayawan yang berpikir, maka dia adalah al-insan. Berbeda dengan misalnya al-hayawan as-salik, al-hayawan al-akil, hayawan yang makan, hayawan yang berjalan, itu belum tentu manusia. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah lafal dalam arti adzati, ya, adzati, bukan lafal dalam arti al-arabi. Jadi ada dua, teman-teman semua. Sekali lagi, pada kesempatan ini kita sampaikan, setelah kita membahas tentang lafal muhmal mustakmal, kemudian mustakmal mufrad, mustakmal murokkab, kemudian ada lafal kulli dan juz'i. Nah, sekarang ini ada istilahnya adalah lafal apa al-dzati dan lafal al-arodi. Jadi lafal al-dzati adalah eh, ketika lafal itu menunjukkan makna yang inherent ada di dalam dirinya. Berbeda dengan yang al-arodi. Al-arodi adalah ketika penunjukan maknanya itu disandarkan. Nah, disandarkan atau berada di luar dirinya atau di luar dirinya. Jadi kalau kalau al-dzati itu arti ada di dalam dirinya, inherent di dalam dirinya, tetapi kalau al-aradi itu makna yang ditunjukkan itu ada di luar dirinya. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.